Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi littawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu nadhira wa basyiran ila kafatin nasi ajmain wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Yang Bapak hormati para wakil pimpinan pesantren, para guru, para pengurus dewan santri, pengurus asrama, juga yang saya Bapak cintai, para santri putra dan santri putri. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan dari lubuk hati yang sangat dalam rasa terima kasih. Situasi akhir-akhir ini yang membuat Bapak selaku pimpinan merasa gembira, yaitu gabungan dari ketulusan, ketekunan para guru dalam mengajar, para pengurus dalam melakukan tugas, baik dewan santri, para pengurus asrama, juga kerajinan santri putra dan santri putri. Semoga amal-amal ini menjadi amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan rahmat Allah yang melimpah tetap menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan tidak lupa kepada para pembersih sampah itu, yang fungsinya sangat besar sekali. Kebersihan komplek kita adalah karena mereka. Mudah-mudahan sabda Rasulullah SAW, la yajtami'u gubbarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan bersua orang yang pernah berkotor-kotor dalam sabilillah dengan api neraka kelak. Tadi syukur alhamdulillah ada penampilan para guru ya. Salah tadi nyebutnya guru-guru muda. Pak Hamid itu tidak muda lagi. Itu menandakan pertama rasa cinta mereka terhadap Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, karena tidak mau ketinggalan dengan para santri dalam rangka merayakan Maulid Nabi dan ini Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, bisa ditafsirkan betapa kemesraan para guru-guru kita bersama istrinya. Kita lihat Pak Udin, Pak Haji Udin kan dengan Ibu Tininya, Pak Asmul dengan Ibu Idanya bergandengan, Pak Ate dengan Ibu Yatinya, Pandang dengan Ibu Elanya, Kang Muh dengan Teh Linanya, Pak Cenang dengan Teh Yayahnya, gitu. Dan lain-lain lah. Jadi kalau ditafsirkan terakhir, termasuk salah satu latar belakang kemesraan mereka, kedamaian mereka itu adalah satu alumni sama-sama pesantren Sukahidang.
Jadi satu lembaga pendidikan mereka. Bu Yati, santri Sukahidang, Pak Ate, santri Sukahidang, seluruh semua. Dan tadi masih ada yang kelihatan masih seorang diri, yaitu Pak Mustafa ya. Dalam kesempatan ini mari kita doakan semoga Allah segera memberi pendamping bagi beliau. Anak-anak yang Bapak cintai, ada seorang ibu-ibu naik haji. Sekolahnya hanya lulusan SD. SD-nya SD zaman Belanda. Vervolg ya namanya. Vervolg School. Begitu dia berangkat dari Madinatul Hujjaj, mau berangkat ke Madinah, sebab dari Madinatul Hujjaj itu ke Madinah dulu. Tidak henti-hentinya dia menangis terus-menerus. Lihat gunung-gunung, batu-batu, gak ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Beliau menangis terus-menerus. Mengapa? Beliau itu terkenang karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, bagaimana Rasul dan sahabat-sahabatnya untuk sekadar mengisi makan saja pada tanah yang sedemikian kering. Terbayang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai kelahiran beliau sampai perjuangan-perjuangan beliau, penderitaan beliau sampai beliau wafat. Apa modal yang beliau tahu? Beliau itu hanya membaca buku namanya Syikrul Hisan, karangan Kiai Zuwaini dari Cianjur. Dulu sebelum ada televisi ke kampung-kampung, masyarakat Kampung Bager itu hanya membaca Syikrul Hisan, dinaldomkan. Dan biasa ini Syikrul Hisan ini suka diperlombakan pada bulan Syawal bagi masyarakat Kampung Bager. Nah, itu. Jadi hanya modal membaca sejarah Rasulullah SAW dari Syikrul Hisan naik di Mekah terkait zauq hati nuraninya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak naik haji yang tahun 92, kata guru Bapak Profesor Musaddad Fuad, Bapak titip salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat berdiri di hadapan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak bisa lisan mengatakan guru saya, gak bisa. Mengapa? Perasaan malu seperti yang bait-bait tadi oleh Pujadi bacakan. Mengapa demikian? Berbagai pengetahuan, berbagai pengalaman tentang Rasulullah pada saat itu terkumpul. Hanya di hatilah bahwa guru saya Profesor Musaddad menyampaikan. Saya ceritakan hal itu kepada paman saya, Allah yarham, Pak Kiai Syihabuddin Muhsin. Man, ada titipan dari Pak Musaddad, saya tidak bisa menyampaikan. Nah, paman naik haji ke sana. Setelah paman pulang naik haji, beliau berkata, memang gak bisa ngomong apapun di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, pada saat mau pulang meninggalkan Madinah, karena ke Mekah dulu, langkah terakhir di Madinah, tidak mampu untuk membelakangi makom Rasulullah SAW. Jadi mundur saja. Dan hampir tertinggal oleh jamaah. Ditunggu oleh rombongan yang mau pulang ke Madinatul Hujjaj. Beliau masih terus di hadapan Rasulullah karena rindu. Apa bekal bapak? Apa bekal paman? Itu karena pengetahuan sedikit banyak. Pertama dari Syikrul Hisan, kemudian dari buku-buku yang lain.
terutama buku-buku yang bukan sifatnya tidak sejarah tapi biografi. Kalau sejarah hanya hitam putih kadang-kadang, kalau biografi ada sentuhan atifah kepada perasaan. Anak-anak, ada teman bapak namanya Profesor Ahmad Damsir, pulang membimbing haji. Fuad, banyak jemaah saya yang mengatakan, lihat jemaah-jemaah lain pada nangis, mengapa kami tidak, katanya. Ada beberapa jemaah, nanti pada haji lain kesempatan saya mau ikut dengan rombongan yang lain, saya rindu menginginkan mau nangis seperti yang tadi. Saya nggak terangkan, barangkali jemaah-jemaah ini tidak lebih mengenal dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama saja kalau kita pergi ke Amerika ada patung Luther King. Siapa Luther King itu? Hah? Pembela siapa? Orang kulit hitam ya? Nah itu. Ini patung apa? Selesai. Beda lagi dengan orang yang mengetahui perjuangan beliau. Beda lagi dengan orang yang memahami siapa dia. Nah, orang-orang yang sangat kosong, tidak dibekali dengan pengetahuan tentang Rasulullah SAW, bagaimana masa kecilnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana derita yang diderita oleh beliau. Itu akan seperti pergi ke Singapura saja naik haji. Karena ini akhir-akhir ini ada yang namanya sertifikasi KBIH, kelompok bimbingan haji. Kemarin Jawa Barat, terakhir DKI dan Riau. Di situ Bapak ditugasi untuk berbicara tentang apa? Berbicara tentang etika dan akhlak haji. Dimanapun Bapak bicara tentang haji, setiap ibadah harus didekati dengan iman, Islam, ihsan. Tapi katakan Bapak bahwa haji itu harus ditambah, yaitu dengan historis sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasul kalau kita sendiri tidak memahami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mencintai kalau tidak kenal? Bagaimana mau melaksanakan nilai-nilai ajaran yang dibawanya kalau kita tidak mengenal dan tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada seorang yang terkenal di kalangan pesantren yang namanya Syekh Usairi ya, Usairi. Beliau mengarang satu kitab qasidah, namanya qasidah apa? Ya? Al-Burdah. Apa burdah itu artinya? Hah? Apa burdah? Burdah? Baju salur ya, bergaris-garis ya. Ini satu keanehan. Di dalamnya tidak ada satupun kata burdah. Di dalamnya tidak ada mensifati burdah, tapi nama judul qasidah beliau dinamai Al-Burdah. Biasanya kalau penyair bikin judul sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Contohnya Elia Abu Madi mau berbicara bahwa sekecil apapun manusia paling berpunci, maka beliau di atasnya judulnya Al-Hajarus Shaghir, batu kecil. Kemudian Ibrahim Naji berbicara apa? Beliau mengatakan bahwa mengadu kepada manusia tidak ada yang mau nerima, maka pergilah ke laut, mengadu ke hadapan laut. Ternyata laut pun tidak mau mendengarkan pengaduannya. Sebab apa? Laut besar, laut megah, saya orang kecil. Beliau tulis dengan judul Khawatirul Ghurub, bisikan hati pada saat tergenang matahari. Ada di dalamnya orang itu. Tapi Usairi ini tidak.
Padahal di dalamnya hanya tentang rindu dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hafal syairnya satu bait saja? Ada? Masa nggak ada lah? Laulal hawa lam apa? Turik daman ala tolali apa nggak? Wala arikta li dzikril bani wal alami. Itu beliau rindu dendam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat di Madinah menangis, lewat di Mekah menangis peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rindu dendam cinta kepada Rasulullah, dan kebetulan beliau punya penyakit sakit mata, benar-benar datang mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermimpi dinaungi oleh baju salur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu pula Syekh Busuri bisa melihat kembali karena rindu dendam cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesantren kita ini maaf saja, waktu datang saat Maulid Nabi bukan tidak mau melenggarakan. Kenapa? Ini bapak-bapak guru ini sudah latihannya berbulan-bulan, bajunya juga sudah ganti berapa kali ini. Tapi apa? Tapi karena hujan sebagai barokah rahmat dari Allah yang terus menerus di ujung. Jadi jangan ada simpulan sendiri bahwa karena tidak ada nas, aduh sudah gagah-gagahan ngomong begitu. Anak aliyah, anak semacam SL ngomong begitu, karena tidak ada nas maka di Sukahideng tidak ada Maulid Nabi. Kok mengatasnamakan Sukahideng sekali, sombong sekali. Jadi dengan memperingati ini mudah-mudahan apa? Kita lebih apa? Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta, dan sedikit banyak bisa mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik mendengarkan kisah Rasulullah ketimbang nonton video porno. Wah, bahaya ini mah. Sekali lagi, lebih baik mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang mendengarkan video porno. Itu. Jadi lebih banyaklah mendengar tentang kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku modern bahasa Arab, buku modern tulisan bahasa Arab modern, ada kata-kata begini: in tablug dzarwatan fil khatabah fa anta dimustin. Kalau engkau sampai puncak kehebatan dalam berpidato, maka engkau adalah dimustin. Siapa dimustin itu? Dimustin itu adalah seorang ahli pidato, lahirnya tahun 348 sebelum Masehi, orang Yunani. Itu secara legendaris terkenal, namanya Dimustin. Nah, kalau salah seorang kita di sini paling hebat berpidato, maka Anda sampai ke taraf siapa? Dimustin, yang lahir dari di Yunani pada 348 sebelum Masehi.
Dilanjutkan dalam ucapan in tablug zarwatan fi syi'ri fa anta jujbiran. Kalau engkau syair hebat sekali, maka engkau sampai kepada derajat jazbiran yang hidup pada 1788 di Inggris. Siapa yang puisinya hebat, membuat syair hebat, itu sampai ke puncaknya sama dengan Balqis Balusan. Ada juga ungkapan in tablug zarwatan fi siyas fi za'amah fa anta Balqis. Kalau engkau sampai puncak dalam kepemimpinan, maka engkau adalah Balqis. Wa in tablug zarwatan fil hikmah fa anta Luqmanul Hakim. Kalau engkau sampai kepada ilmu mendalam dan kebijakan yang istimewa, maka engkau setara dengan Luqman Al-Hakim. Kenalkan Luqman? Yang suratnya apa? Coba kita baca sama-sama, kan sudah hafal kan? Ya. Wa wassayna, coba. Sudah, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Semua ini murid Pak Ate ya, apa ya? Oh ya ya ya, Pak Engkos ya, Pak Engkos. Jadi kalau Anda sampai ke hikmah, ilmu mendalam, kebijakan yang hebat, Anda setara dengan Luqman. Wa in tablug zarwatan fi fulunil harbi fa anta Napoleon. Kalau Anda sampai puncak dalam teknik seni berperang, maka Anda adalah Napoleon. Pernah mendengar kata Napoleon? Orang mana? Masa orang Sodong? Kang Joni, orang Sodong mah Kang Joni. Orang mana? Orang mana? Orang mana? Orang Perancis. Hebat perangnya sampai menguasai Mesir. Kalau Anda punya teknik berperang hebat, Anda setara Napoleon Bonaparte. Yuk, hebat dalam bidang apa pertama tadi? Pidato. 2, hebat dalam syair. 3, awas 3, kepemimpinan. 4, hikmah. 5, nah anak-anakku, semua ini hanya meraih satu bagian dari yang tadi. Sekali lagi, yang ahli pertama tadi ahli apa? Pidato, hanya bisa pidato, tidak bisa yang lainnya. Yang ahli bersyair hanya bersyair. Yang ahli pemimpin hanya bidang itu saja, tidak pemimpin lain. Terus ini supaya memahami siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lebih mengagumi orang-orang sekarang ketimbang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gejala-gejala semacam ini nih. Yuk, yang tadi itu hanya hebat dalam apa? Satu bagian. Ulangi lagi. Hebat pidato, hebat hebat. Terus itu hanya itu bagian satu. Tidak ada yang memiliki semuanya. Tapi siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berbagai bidang yang tadi itu sampai puncak.
Tidak hanya satu bagian, tapi keseluruhan. Khatabah, za'amah, balaghah, fasahah, kemudian hikmah, fununul harbi. Bagi yang sudah baca sirah Rasulullah ini, Bapak ditulis, idza takallama kana ablaghal bulagha wa idza nataqa kana absahal fusaha. Kalau Rasulullah SAW itu adalah bicara, maka puncaknya para ahli bicara kebalagahannya, kepasahatannya paling puncak. Apa balaghah itu? Apa balaghah itu? Ma makna al balaghah? Mana murid pandang mutawasithah? Ayo mana? Mahiyal balaghah. Kan ada kalam balik, ada mutakalim balik. Ada kalimah balighah enggak ada? Murid Pak Asmul. Jadi bicara itu selalu sesuai dengan tuntutan keadaan. Coba perhatikan ini kata-kata Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Terus wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu kalau dibaca sepintas tidak begitu kita mulai, tapi coba direnungi ke bahasa itu. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Kalau azzu itu apa? Lemah, tidak mampu. Kasal? Azzu dan kasal itu maknanya intinya sama. Tidak menghasilkan sesuatu. Tapi beda, kalau ajzu ini tidak menghasilkan sesuatu, itu tidak produktif, itu karena memang secara kodrati tidak mampu. Apa? Disuruh membaca tidak bisa. Kenapa? Matanya sakit. Itu ajzu. Suruh lari tidak bisa. Kakinya apa? Pincang. Itu ajzu. Kalau kasal apa? Nah, malas itu matanya belok, kakinya hebat, tangannya hebat, tapi tidak menghasilkan. Itu al-kasal. Jadi aju kasal ini sama-sama mengandung arti, titik persamaannya ada, sama-sama tidak menghasilkan sesuatu. Tapi yang satu karena secara kodrati, yang satu lagi karena malas saja. Kelengkapannya ada, segala sesuatu ada. Tuh. Terus kedua, wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau ham itu apa? Bingung. Hazan intinya sama-sama. Kalau ham adalah karena masalah-masalah yang akan datang, kalau huzn masalah yang sudah lalu. Sedih karena yang lalu, bingung menghadapi masa ke depan. Itu intinya sama. Golabatid dain wa qahli rijal. Golabatid dain itu apa? Diliput hutang. Wa qahri rijal, dan di bawah tekanan orang, paksaan orang. Golabatid dain itu hutang yang melimpah-limpah menumpuk pada kita karena kurang perhitungan kita, karena diri sendiri itu. Tapi qahri rijal bukan karena kita, tapi orang lain yang bertindak kepada diri kita. Luar biasa itu. Hanya sekedar satu bagian dari kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dhaif amirul raqbi, kata Rasulullah. Aneh,
Biasanya kalau pimpinan itu harus apa? Kuat, kokoh, berani, ya. Tapi ini kata Rasulullah, orang lemah itu harus jadi pimpinan dalam perjalanan. Siapa yang bisa mengartikan artinya? Yuk. Ad-dhaif, orang lemah, amirul rakbi, jadi pimpinan dalam rombongan perjalanan. Yuk, siapa ya? Yang bisa? Masa ini ad-dhaif, amirul apa? Ayo, mana mutawasit itu ada sih. Mana mutawasit? Kasih hadiah pokoknya yang mau berani ke depan, yuk. Ke depan. Ya? Kasih hadiah. Ya, selamat, alhamdulillah ya. Hadiahnya selamat. Orang yang lemah itu harus jadi pemimpin. Begini. Jadi dalam perjalanan itu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh itu orang yang apa? Orang yang lemah. Sudah tua, kata orang tua teh, "Cep, eureun heula lah capek, ikuti." Jangan semacam perkasanya Pak Ate yang harus mimpin berangkat terus ya, tidak. Ya semacam Pak Haji Udin lah yang harus diperhatikan itu. Karena sudah sepuh ya, perhatikan itu Haji Udin. Atau jangan karena Pak Mamat suka naik sepeda tiap hari kuat, jadi pimpinan, ayo berangkat terus, tidak. Bagaimana Pak, mau berangkat enggak? Dengan ungkapan jawamiul kalim, kalimat-kalimat yang singkat padat tapi mengandung makna yang banyak sekali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang hebat. Bagaimana pimpinan Rasulullah SAW perang Badar, perang Uhud yang kalah kaum muslimin karena tidak taat pimpinan. Kalau mengikuti anjuran Rasulullah SAW, dipasang 50 orang rumat penembak, nggak berani musuh-musuh. Tapi karena yang 50 ini tidak menyalahi perintah Rasulullah, turun gunung, maka terjadilah Khalid bin Walid, panglima yang cerdas, memutar kudanya menyerang dari belakang. Tapi dengan yang ada 50 itu luar biasa. Kemudian dengan isyarat Salman Al-Farisi bikin khandak di Madinah. Cuman sayang, Gunung Rumat ini, Uhud itu, kebiasaan orang Saudi sekarang ini membabat nilai-nilai historis itu. Jadi hampir tidak tampak lagi mana Gunung Rumat itu, penembak-penembak itu. Nah sekarang Bapak kesempatan ini tidak mungkin banyak mengungkapkan. Coba bagaimana Rasulullah SAW menghadapi anak kecil. Anak kecil itu di kita ini semacam si Hawari gitu ya, atau anak dadang itu siapa? Si Adel ya, hah? Atau Abuy, nah gitu lah. Ada adiknya Ibnu Abbas, namanya Abu Umair ya. Dia itu suka punya burung. Bahasa Arabnya nuger. Kita mah burung pipit lah semacam kita. Rasul lewat main-mainkan burung pipit anak itu. Tiba-tiba mati burung itu dan menangislah Abu Umair ini. Kata Rasulullah lewat situ, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Gitu kan. Ini anak kecil ini. Dielus-elus saya Rasulullah, "Abu Umair, bagaimana keadaan burung pipit itu?" Bayangkan. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata,
sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara masih mau berbahasa basi dengan anak kecil, adiknya Ibnu Abbas. Nah tolong, kalau mau sedikit-dikit mengikuti Rasulullah SAW, inilah cerminan Rasulullah SAW. Jangan kalau yang punya pangkat berbahasa basi gitu kan, tapi kepada anak yang kecil tidak mempedulikannya. Dari hadis inilah, nggak usah dibicarakan di sini, berkembang. Abu Umair itu kan anak kecil. Apakah boleh pakai kata panggilan Abu bagi anak, bagi seseorang yang belum punya anak? Di sini apa namanya? Siapa namanya siapa? Azmi, jadi Abu Azmi ya. Padahal boleh nggak? Nah itu dibicarakan. Kedua, kok ada anak burung padahal di tanah suci? Nah ini bicarakan di tempat kesempatan lain lah oleh bapak guru-guru ini. Mainkan burung padahal di tanah apa? Tanah suci. Ini dibicarakan oleh para ulama. Burungnya itu apakah burung hasil buruan atau bagaimana? Itu dibicarakan. Nah ini. Sehingga dari gambaran Rasulullah SAW ini ada seorang syekh namanya Syekh Uraifi. Beliau banyak mengarang buku, usianya belum tua, kira-kira sekarang 47, berkunjung ke Azhar, dihormati di Azhar pada orang Saudi. Beliau itu suka begini. Ke masjid beliau itu suka ada orang tua yang bawa anaknya, ditanya siapa nama, sekolah di mana, begini. Anak ini ditanya kalau sudah besar mau jadi apa. Anak itu menjawab, saya mau jadi Syekh Uraifi, katanya. Mengapa? Karena sedikit berbahasa basi semacam itu. Nah ini siapa yang begitu itu tadi? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan pemuda? Kepada Ibnu Abbas, ya gulam, u'allimuka kalimatin. Yang sudah hafal semuanya, ihfadillah yahfadka, dan seterusnya. Panggilan ya gulam. Kemudian u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarimu beberapa kalimat-kalimat ini. Itu akan menarik perhatian. Kalau kepada Abu Dzar, kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, inni la uhibbuka. Mu'ad, demi Allah saya cinta kepadamu, saya cinta kepadamu. Jangan tinggalkan setelah sholat itu, Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatika. Kata-katanya begitu Rasulullah SAW. Ini kurang cocok sekali. Baru beberapa bacaan sedikit, tingkah laku sudah rubah. Jangankan kepada yang di bawah, malah kepada sesama, malah kepada yang lebih atas juga sudah memperlihatkan gejala-gejala tidak rasa hormat. Apa itu yang dinamakan pengikut Rasulullah SAW? Rasul itu kepada anak kecil, kepada pemuda itu sangat menghatikan. Kemudian Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan psikologis, kejiwaan umat. Malik bin Khuwairis bersama rombongannya belajar di Madinah. Sudah 21 hari Rasulullah melihat, pasti 21 hari. Pak Mamat guru kita juga kan rindu kepada istrinya, paling lama seminggu sekali pulang. Ini sudah 21 hari. Rasulullah memahami, wah ini pasti yang sedang belajar di Madinah ini sudah rindu kepada keluarganya. Kata Rasulullah, silakan kamu kembali pulang tinggal di sana. Kalau sudah datang waktu sholat,
Qomatlah, imamilah oleh orang yang paling tua di antara kalian. Mengapa nyuruh pulang Rasulullah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami secara psikologis bahwa orang-orang ini adalah sudah rindu kepada keluarganya. Tidak itu saja, ada seorang sahabat yang namanya Julaibib, ya. Itu sudah usianya tua, tapi belum punya istri. Nah, ini Rasulullah sebagai pemimpin memperhatikan hal yang sekecil itu. Julaibib itu adalah seorang sahabat yang sudah berusia tua tapi belum punya istri. Maka oleh Rasulullah SAW diutus sahabat beliau untuk meminang seorang wanita di Madinah. Datanglah sahabat itu ke rumah itu. Kata bapaknya gadis ini, nantilah saya mau bicara dulu dengan istri saya tentang menerima atau ditolak. Biasa ibunya suka galak gitu. Kata ibunya bagaimana? Si fulan berapa? Nah, si fulan saya tolak, si fulan saya tolak, si fulan saya tolak. Udah 3. Yang mendingan ini si Julaibib malah diterima. Nah, si gadis itu keluar dari kamarnya, atarudduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkihu. Apakah kalian menolak keputusan Rasul? Tadi Rasul mau meminang kan? Nah, oleh ibunya dan bapaknya tidak diterima, tapi anaknya. Apakah kalian menolak perintah Rasul? Satu, yang perhatikan di sini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar perhatian. Ini yang sedikit banyak harus kita apa? Tiru dan ikuti. Kalau tadi kata apa? Kata puisi yang dibaca puja-puji oleh puja tadi kan, kami ini hanya mementingkan tampilan-tampilan dengan jenggot terurai panjang, dengan celana di atas betis, kalau di atas apa, mata kaki, tampilan luar. Tapi pada saat ketemu dengan orang tidak ada ramah tamah, tidak ada persaudaraan. Karena mengapa? Karena merasa bahwa dialah yang paling pemilik surga di antara kita. Apa begitu Rasulullah? Nah, satu peperangan Rasulullah menyuruh mengumpulkan. Coba kumpulkan siapa yang meninggal, dikumpulkan. Rasulullah mengatakan ini masih ada yang kurang sahabat kita. Yang hidup ini, tapi yang meninggal ini ada yang kurang kata Rasulullah. Coba cari. Ternyata yang di hati Rasulullah itu menanyakan Julaibib tadi. Ada ternyata anak-anakku, Julaibib ini dikerumuni oleh 7 musuh yang meninggal karena pedang Julaibib, dan terakhir Julaibib meninggal. Dipanggil, nah ini kata Rasulullah yang masih belum hadir tadi ini adalah orang ini. Sekali lagi apa nilai di situ? Nilai di situ itu adalah Rasulullah perhatian juga kepada masalah kekeluargaan seseorang. Kalau di sini Bapak suka nanya, Joni sudah punya kabogoh? Si Joni tahu Joni? Joni teh kasep. Ya Pak S2 bahasa Arab. Tapi setiap ditanya Joni sudah punya pacar, teu acan. Joni sudah punya pacar, teu acan. Terus baru 9 bulan. Ai kamari mah cenah atos itis entis gitu. Kamari mah atos cenah entis, alhamdulillah gitu. Jadi Bapak lebih tenang lagi lah gitu.
Itulah sedikit-sedikit lah kita tanamkan. Kemudian kenal kisah Ibnu Mas'ud kan, habis peperangan Ibnu Mas'ud itu mau pulang duluan. Kenapa? Karena pengantin baru Ibnu Mas'ud ini. Duluan. Nah, tapi katanya terkejar, ditabraklah oleh kuda Rasulullah SAW. Di sini Ibnu Mas'ud saya mengatakan ini satu kemukjizatan Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa tergesa-gesa pulang? Kata Ibnu Mas'ud, saya masih pengantin baru Rasulullah SAW. Istrinya perawan atau janda? Janda Rasulullah. Nah ini Rasul tidak berhenti di situ, tapi memperhatikan sahabatnya untuk berkeluarga. Nasihat keluarga, halla bikron tulaibuha wa tulaibuha wa tudaibuka. Kenapa tidak perawan aja yang engkau bermesraan dengannya dan dia bermesraan dengan? Kemana si piong? Cina piong mereka para rana atau cina terjadinya lebih. Itulah, ini hanya setetes dari lautan yang luas tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang Bapak ingin tekankan dalam kesempatan ini ada peribahasa Arab, anta ma taqra'u wa tasma'u. Siapa engkau itu? Engkau itu adalah yang engkau baca dan engkau dengar. Artinya nilai seseorang itu apa yang dia baca dan apa yang dia dengar. Kalau lebih banyak bacaannya, lebih banyak ilmu masukan yang didapatnya. Banyak yang didengarnya, akan lebih banyak sesuatu yang bisa jadi bekal baginya. Yang sedikit akan jadi sedikit. Tapi hati-hati ini. Yang suka buku-buku buka internetan, jangan karena bahasa Arab ikuti sepenuhnya, harus ada kehati-hatian. Ada tulisan modern tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sekalian suka tahu artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menulis di dalam bukunya itu, kul innama ana basyarum mislukum. Jangan segitu saja. Yang dia tulis itu, kul innama ana basyarum mislukum, titik, yang dia tulis itu. Jadi katakanlah oleh Muhammad bahwa saya ini adalah manusia seperti kamu. Titik, di situ dia tulis. Apa maksudnya? Jadi supaya dipahami bahwa sama saja Muhammad itu sebagai manusia biasa. Dengan dalil Quran, kul innama ana basyarum mislukum. Disebutkan dari Muhammad itu muslih. Muslih itu adalah orang yang berjuang untuk membereskan masyarakatnya yang tertindas. Selesai saja di situ puisi Muhammad itu. Kul innama ana basyarum mislukum. Seperti Che Guevara dan lain sebagainya, Gandhi dan lain sebagainya. Selesai. Padahal di Quran itu ada lanjutnya, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Diwahyukan kepada kami. Jadi kalau disimpulkan, huwa misluna wa laisa mislana. Muhammad itu seperti kita,
tapi tidak seperti kita persis. Apa? Seperti kita titik kepada manusia, punya sifat-sifat kemanusiaan, tapi bukan seperti kita, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Di wahyu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bedanya. Jadi hati-hatilah kalau yang rajin baca-baca itu, tidak semua buku-buku itu adalah buku-buku keluar dari hati nurani yang bersih dari penulisnya, tapi adalah kadang-kadang ada penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan. Kalau Anda baca Al-Akhlaq Indal Ghazali, Dr. Zaki Mubarak pasti akan menyerang Ihya. Kalau perputusannya sampai di situ. Al-Akhlaq Indal Ghazali yang dihantam itu adalah bab tawakal habis-habisan. Tapi kalau kita wawasannya lebih luas lagi akan tahu bahwa Zaki Mubarak itu setelah sekian lama maka dia itu rujuk dari pendapatnya. Memang saya keliru katanya mengkritisi Ghazali itu. Memang secara akhlak harus apa yang dikatakan Ghazali, secara spiritual apa yang dikatakan Ghazali. Nah, kalau tidak dibaca kelanjutannya, pasti Anda ini akan berhenti di situ. Akan mengatakan bahwa Ghazali begini. Atau Anda membaca buku-buku Thaha Hussein. Pertama yang beliau kritiki adalah Asy-Syi'rul Jahili, yang biasa kita kaji di fakultas-fakultas sastra atau di jurusan bahasa Arab, syair-syair jahili, atau di kitab-kitab contoh-contoh kitab di pesantren. Dia mengatakan bahwa syair jahili ini katanya tidak aslilah, dibikin pada masa Abbasiyah. Tuh. Atau sampai mengatakan seperti yang kita katakan sekarang lah, ada sekarang musim-musim sekarang ini GLBT apa ya? Hah? Ya, itu dikatakan bahwa Lut ini adalah kisah dari Taurat, Quran begini-begini. Thaha Hussein mengatakan bahwa Ibrahim dan Ismail itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara historis. Orangnya orang buta, Hussein itu. Kalau berhenti di situ bisa saja Anda terpengaruhi. Tapi pada akhir hayatnya dia tobat menulis surat ke Syekh Azhar. Tapi jawaban Syekh Azhar bagaimana? Al-ana wa qad asayta qablu. Sekarang kamu bertobat, padahal sebelum ini kamu berdosa. Seperti jawaban Allah kepada Fir'aun. Kata Fir'aun bagaimana? Amantu bi Rabbi Musa. Jawab Allah, al-ana wa qad asayta qablu. Tidak diterima. Nah, jadi para pengrajin yang suka membaca buku-buku, hati-hati. Konsultasikan kepada guru-guru kita yang ada di pesantren ini. Kalau istilah sekarang ini Zaki Mubarak mengkritis itulah, maklum masa muda ingin cari sensasi, khalib tuzkar, sedikit berbeda dengan orang supaya jadi terkenal. Ini hati-hati ini, anak-anak aliyah terutama ya, atau yang sudah SLA, rajin membaca, tapi hati-hati harus ada tapisan apa yang dibaca oleh Anda ini. Contoh-contoh berhenti. Kemudian belajar itu harus tadarruj lah. Tadarruj. Apa tadarruj itu? Bertahap. Di pesantren kita ini dan di pesantren-pesantren yang lain, dalam akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Bagaimana kita mempelajari ini? Pelajari sajalah usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pahami ini. Jangan usul ahli sunnah wal jamaah belum begitu mendalam, sudah al-firaq Islamiyah sendiri dipelajari, dipahami.
Itu akan berbahaya. Jadi at-tadarruj. Kalau istilah ta'limu ta'lim, begini istilah ta'limu ta'limah, bagi para pemula cukuplah dengan kitab-kitab matan. Padahal di situ itu maknanya dalam sekali. Artinya ada prinsip tadarruj bertahap, dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari yang sederhana kepada yang lebih jelimet lagi. Minal basit ilal murakkab. Jadi cara belajar ini hati-hati. Nantinya akan kebingungan-kebingungan. Semacam belajar fikih juga, itu adanya muqaranatul mazahib, perbandingan madhab itu bukan di tingkat mubtadiin, tapi di tingkatan yang lebih. Apalagi al-firaq al-islamiyah. Ini kepada para pembina harus diperhatikan. Al-firaq al-islamiyah, jangan sunnahnya belum begitu dipahami, sudah dimasuki bab-bab lain. Dan harus selesai. Teringat waktu masih kuliah ya, program kuliah, ada peserta baru terlambat datangnya, pas datangnya itu sedang tampilan sedang pembahasan Mu'tazilah. Kata dosennya itu, kalau Mu'tazilah ini air putih, kita berdoa supaya jadi sirup, tidak akan jadi, karena bertentangan dengan sunnatullah, gitu katanya. Hari teman yang satu ini mendengar begitu selesai. Padahal kalau dipahami, guru kita ini bicara sunni persis sunni. Kalau menerangkan Mu'tazilah, silah. Tidak selesai. Tapi nanti pada semester berikutnya Pak bicara tasawuf, luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu Bapak masih ingat, Bapak dikasih makalah tentang makom dan hal dalam tasawuf itu. Dalam diskusi ada yang bertanya, bagaimana kalau ada yang sholat Jumatannya di Mekah? Itu sholat Jumatan di Mekah, yaitu bicara tentang hal. Kalau makom ini adalah stasiun yang harus ditempuh. Kalau hal itu adalah mauhib, pemberian Allah. Makom sifatnya tetap, kalau hal kadang-kadang terjadi. Bapak muqaddimahi dengan peristiwa Umar bisa melihat nahawan, Abu Bakar makanannya bisa bertambah-tambah cukup untuk banyak orang, padahal untuk sedikit orang tadinya, dan lain sebagainya. Utsman, Ibnu Abbas masuk, ini bau-bau mata yang pernah zina. Memang Ibnu Abbas di luar tadi melihat wanita. Dijelaskan dulu. Nah, kata Bapak, kalau berangkatnya jam 11, jam 1 sudah pulang, kita harus curiga. Sebab apa? Sebab di Mekah itu kan belum sholat Jumat. Sholat Jumatnya itu jam berapa di kita? Jam 5 di kita. Saya bilang barangkali itu ngumpet di pelabuhan rumahnya. Ya bayangkan, jam 11 hilang, jam 1 sudah apa? Pulang lagi. Kan di Mekah belum ada Jumatan. Jumatan di Mekah itu baru mulai jam 4 atau jam 5 sore. Bapak bilang barangkali itu ngumpet. Nah, mungkin oleh dosen Bapak ini kurang dengar. Seakan-akan Bapak menentang adanya karomat, adanya begitu. Padahal tadi udah dimuqaddimahan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Kata beliau, baiklah. Siapa yang mau membohong, berani menganggap bohong kepada As'ad Syamsul Arifin, katanya. Beliau sering ketemu dengan orang-orang di Mekah. Gitu. Nah ini, jadi tadi tidak selesai, hanya berhenti pada sedang berbicara tentang apa? Mu'tazilah. Tapi akhirnya ke tasawuf, beda lagi. Sekali lagi, hati-hati terutama bagi mahasiswa sirwa yang cerdas, yang rajin mengembara dalam internet atau dalam buku-buku baca banyak, hati-hati.
buku, pergaulan bisa menjaga. Kemudian senioritas Anda juga perhatikan. Yang lebih senior mau mengarahkan kemana, hati-hati. Kita harus bebas merdeka, hurriyah. Nggak ada yang hurriyah mutlak. Kalau mendengar arahan-arahan atau indoktrinasi dari yang lebih senior dari Anda, perhatikan. Lihat dulu sejauh mana dia keberhasilan dalam bidang keilmuan. Tanya dulu sejauh mana dia keberhasilan dalam hidup dan kehidupan. Jangan hanya bisa ngomong saja kepada orang. Itu hati-hati itu akan. Dan bidang keilmuan, ingat di pesantren ini konsep Al-Ghazali tentang ilmu. Ada ilmu yang di muktasab, kemudian ada mulham. Kita cari kedua-duanya, dekati kedua-duanya ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Ini mendekati itu. Terakhir ada laporan dari asrama bahwa masih banyak santri-santri Sukahidung ini yang lisannya kurang bagus. Kata-katanya kalau ngomong seperti ngomong di terminal. Cobalah mulai sekarang hentikan bicara, berperilaku, punya niat sebagaimana dibimbingkan di pesantren. Suluk, perilaku, niat, nawaya harus diperhatikan. Jauhilah omongan-omongan yang tidak baik. Nggak usah begitu-begitu. Kita ini dengan jadi santri ini sudah menarik. Biarkan orang-orang yang di terminal di mana itu menarik mereka dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Kedua, bahwa masih banyak pencurian-pencurian. Masih ada kehilangan-kehilangan. Coba hentikan. Begitu. Beranilah bertindak karena baik. Hindarilah hal-hal yang tidak baik. Di dalam Ihya ada yang usia masih kecil sudah dilatihkan, yaitu kata-kata Allahu ma'i, Allah bersamaku, sehingga akan berani untuk bertindak demi kebaikan. Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, itu sebagai pegangan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Coba baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu nadhirun ilayya. Nah, diresapi kata-kata itu, bicara baik, jangan berani mengambil harta orang lain, tidak akan barokah. Sesuatu yang darah daging timbul dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Akan menimbulkan omongan, perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Inilah sebagai kodok dari apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra Mi'raj. Tidak langsung berbicara tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya, hanya setitik dari lautan yang maha luas dari kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan? Innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya apa? Sesungguhnya engkau